Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Soleha dengan NIM 200701519. Saya mahasiswi dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi dari mata kuliah Qaidul Lughoh, yaitu Na'at dan Man'ut. Yuk, mari kita simak. Dalam pembahasan kali ini, saya akan membahas yang pertama definisi, kemudian kaidah-kaidah dari Na'at dan Man'ut, dan yang terakhir yaitu macam-macam dari Na'at dan Man'ut. Untuk yang pertama yaitu definisi. Apa sih teman-teman Na'at dan Man'ut itu? Ya, jadi Na'at adalah kata yang disebutkan dalam suatu kalimat yang menunjukkan kata sifat, atau gampangnya Na'at dapat dikatakan sebagai kata sifat. Adapun Man'ut adalah kata yang disifatinya, atau itu kata yang dijelaskan sifatnya oleh Na'at. Jadi Na'at dan Man'ut itu saling berkaitan. Na'at itu kata sifatnya, kemudian Man'ut adalah kata yang disifatinya. Setelah kita membahas tentang definisi dari Na'at dan Man'ut, kemudian kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kaidah-kaidah dari Na'at dan Man'ut. Ya, setelah kita mempelajari tentang definisi dari Na'at dan Man'ut, kemudian kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kaidah-kaidah dari Na'at dan Man'ut. Ya, jadi ada 3 kaidah dari Na'at dan Man'ut. Yang pertama yaitu Na'at mengikuti Man'utnya dalam 4 hal. Apa aja sih? Ya, yang pertama ada bilangannya, kemudian jenisnya, ketiga nakiroh dan ma'rifat, dan yang keempat i'rabnya. Untuk kaidah yang kedua yaitu Man'ut yang na'atnya jumlah atau sibul jumlah selalu berupa nakiroh. Dan yang ketiga yaitu Na'at sababi selalu mengikuti Man'utnya dalam hal nakiroh dan ma'rifat. Agar lebih jelas lagi, mari kita simak contoh-contoh dari Na'at mengikuti Man'ut dalam 4 hal ini. Yang pertama, menurut jenisnya. Ya, maksudnya itu jenis dari Man'utnya, apakah dia muzakkar ataukah dia muannas. Jadi ketika Man'utnya itu muzakkar, maka Na'atnya juga harus muzakkar. Dan sebaliknya, apabila Man'utnya itu muannas, maka Na'atnya juga harus muannas. Contohnya, Thalibun mahirun. Thalibun mahirun artinya murid itu pintar. Murid laki-laki itu pintar. Thalibun mahirun. Nah, ketika itu muzakkar, maka Na'atnya juga harus muzakkar. Man'ut di sini yaitu Thalibun, murid laki-laki. Sedangkan Na'atnya atau kata sifatnya itu mahirun, pintar. Begitu ya teman-teman. Nah, untuk contoh yang muannasnya itu Thalibatun mahiratun. Jadi antara Na'at dan Man'ut juga memiliki takmar utuh, sehingga dua-duanya masuk ke dalam jenis muannas, ya, perempuan. Ya, kita lanjut ke Na'at mengikuti Man'ut dalam hal bilangannya. Maksud bilangannya itu jumlahnya ada berapa. Ketika Man'utnya itu hanya 1, maka Na'atnya juga bilangan 1. Nah, ketika Man'utnya itu banyak atau jamak, maka Na'atnya juga harus jamak. Contohnya seperti ini. Contohnya, 1 murid itu pintar. 1 murid laki-laki itu pintar. Thalibun mahirun. Thalibun mahirun. Thalibun masuk kepada Man'ut, sedangkan mahirun masuk kepada Na'at kata sifatnya. Itu 1. Berarti murid laki-laki itu pintar. Nah, kalau misalkan untuk yang jamak seperti banyak murid, berarti masuknya kepada
berharokat dhamma, maka naatnya juga harus berharokat dhamma. Contohnya nih teman-teman. Contohnya untuk i'rab berharokat fathah yaitu ra'aitu al-ustaza al-'ada. Kata al-ustaza di sini yaitu berharokat fathah, maka untuk naatnya al-'adalah juga berharokat fathah. Seperti itu. Nah, untuk contoh yang berharokat kasroh nih teman-teman. Contohnya zahabtu ilal fasli al-qadir. Ilal fasli al-qadir. Mengapa dia berharokat kasroh? Karena dia ketemu dengan huruf jar. Di sini kata al-faslu menjadi al-fasli karena dia bertemu dengan huruf ilah, sehingga berharokat kasroh. Al-faslu karena berharokat kasroh atau bertemu dengan jar menjadi al-fasli, itu maksudnya kepada man'ut ya. Nah, untuk sifatnya al-qadir. Kenapa al-qadir? Karena dia mengikuti man'utnya, sama-sama berharokat kasroh seperti itu. Nah teman-teman, kita berlanjut kepada pembahasan selanjutnya, yaitu naat mengikuti man'utnya dalam hal ma'rifat dan nakirah. Ma'rifat dan nakirah ya lebih gampangnya gini teman-teman. Untuk ma'rifat itu kata yang sudah diketahui. Contohnya at-tulab, murid itu, murid-murid itu. Nah, murid-murid yang mana? Murid-murid yang itu berarti sudah diketahui. Sedangkan nakirah itu belum diketahui. Contohnya itu tulab, tulab ya, murid-murid. Murid-murid yang mana? Nah, kan belum diketahui ya. Nah, jadi kalau misalkan bedain ma'rifat dan nakirah itu menggunakan alif lam. Ketika ma'rifat itu ada alif lamnya, sedangkan nakirah itu tidak ada alif lamnya. Itu cara membedakannya lebih gampang. Ya teman-teman, untuk kaidah yang kedua yaitu man'ut yang naatnya juga atau jumlah selalu berupa nakirah. Jadi contohnya ini, hadza amalun yufidu. Hadza amalun yufidu. Di sini amalun itu man'ut, kemudian yufidun itu naat kata sifatnya. Jadi sama-sama nakirah. Ya tadi sudah dijelaskan bahwa nakirah itu tidak memiliki alif lam. Hadza amalun yufidu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita berlanjut ke kaidah yang ketiga, yaitu naat sababi selalu mengikuti man'utnya dalam hal ma'rifat dan nakirah. Baik lagi, ketika man'utnya itu ma'rifat, maka naatnya itu juga ma'rifat. Artinya ketika man'utnya itu nakirah, maka naatnya juga nakirah. Artinya gini teman-teman. Ya teman-teman, sesuai contoh tadi, hadza zahaba rajulun jamilatun ukhtuhu. Zahaba rajulun, laki-laki itu pergi, yang ukhtuhu kakaknya jamilatun, cantik. Nah, di sini kita bisa mengetahui ya bahwa jamilatun itu masuk atau tertuju kepada ukhtun, kakaknya. Ukhtuhu, kakaknya. Hu-nya itu kembali lagi kepada rajulun tadi ya. Hu-nya kembali pada rajulun, sedangkan naatnya itu kepada man'ut. Man'utnya yang mana? Yang tadi, kakaknya, ukhtun. Seperti itu. Nah teman-teman, setelah kita membahas terkait definisi, kemudian kaidah-kaidahnya, lalu kita masuk kepada pembagian macam-macam dari naat dan man'ut ya. Jadi naat dan man'ut itu terbagi menjadi dua, yaitu ada hakiki dan ada sababi ya. Untuk hakiki sendiri ialah naat yang menunjukkan sifat bagi isim sebelumnya, itu hakiki. Kemudian untuk sababi